Halo, apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Jumpa lagi di YouTube channel Kunci Sejarah. Kali ini Kunci Sejarah akan membahas mengenai sejarah bulu tangkis beserta aturan permainannya. Bulu tangkis merupakan satu dari sekian cabang olahraga yang ada di dunia. Sejak lama, olahraga yang satu ini sudah populer dan digemari oleh masyarakat. Sejumlah momen berharga, mulai dari kemenangan Susi Susanti pada Olimpiade 1992 di Barcelona, sampai sumbangan medali emas Grecia Poli Apriani Rahayu pada Olimpiade Tokyo 2020, turut mewarnai sejarah bulu tangkis di Indonesia. Sejarah bulu tangkis. Bulu tangkis atau badminton adalah suatu olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang atau untuk tunggal atau dua pasangan untuk ganda yang saling berlawanan. Bermula dari India dan Cina. Mengutip modul shuttlecock atau kok menari indah di udara yang diakses melalui laman sumber belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, olahraga ini berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun lalu. Namun demikian, bulu tangkis juga sudah mulai disebut-sebut di India dan Cina. Permainan bulu tangkis diperkirakan berasal dari permainan Tionghoa Jianzi yang melibatkan penggunaan kok. Hanya saja permainan tersebut dimainkan tanpa raket. Tujuan permainan tersebut adalah menjaga agar kok tidak menyentuh tanah selama mungkin tanpa bantuan tangan. Sementara itu di Inggris, tepatnya pada zaman pertengahan, banyak anak-anak yang mulai bermain battledore dan shuttlecock pada masa itu. Permainan ini menggunakan dayung atau tongkat untuk menjaga kok agar tidak menyentuh tanah. Dalam sejarah bulu tangkis, Inggris membawa permainan ini ke negeri Sakura, Jepang, Cina, dan Thailand. Sejak saat itu, permainan ini menjadi populer di kalangan anak-anak. Tahun 1850-an. Sementara itu, olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19. Saat itu mereka menambahkan net dan memainkannya secara bersaing. Kemudian, para tentara membawa kembali permainan itu ke Inggris pada 1850-an. Tahun 1860-an. Olahraga ini mendapat namanya seperti sekarang pada 1860 dalam sebuah pamflet berjudul Badminton Battledore, A New Game oleh Isaac Spread, seorang penyalur mainan Inggris. Dasar peraturan permainan bulu tangkis pertama kali ditulis oleh klub badminton Bath pada 1877. Sementara itu, pada 1893 Asosiasi Bulu Tangkis Inggris dibentuk, dan pada 1899 kejuaraan internasional pertama digelar. Tahun 1934 sampai 2000-an. Kemudian pada 1934, International Badminton Federation atau IBF didirikan dengan beranggotakan Inggris, Irlandia, Wales, Skotlandia, Denmark, Kanada, Selandia Baru, Prancis, dan Belanda. Lalu pada IBF Extraordinary General Meeting di Madrid tahun 2006, IBF berubah nama menjadi Badminton World Federation atau BWF. Perbedaan permainan bulu tangkis zaman dulu dan sekarang. Yang pertama, dahulu bentuk raket yang dipakai terbuat dari kayu penepak yang ditutup kertas kulit. Ketika dipukul terdengar seperti memukul tambur. Yang kedua, berbeda dengan zaman sekarang. Shuttlecock memiliki ukuran 2 kali lebih besar dibanding saat ini. Yang ketiga, pada zaman dahulu, raket memiliki kepala bulat tanpa senar
dan panjang raket sekitar setengah meter. Sejarah singkat bulu tangkis di Indonesia. Olahraga bulu tangkis mulai menginjakkan kakinya di Indonesia sekitar tahun 1930. Kemudian pada 1933 berdiri organisasi bulu tangkis Indonesia yang diberi nama Bataviase Badminton Bond dan Bataviase Badminton League. Keduanya kemudian bergabung menjadi satu organisasi bulu tangkis yang solid. Pada 1934, Indonesia menyelenggarakan sejumlah kejuaraan bulu tangkis di Pulau Jawa, yang kebanyakan terpusat di kota Bandung, Jawa Barat. Perkembangan bulu tangkis yang kian pesat menginisiasi berdirinya Organisasi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI pada 1951 yang menaungi olahraga ini. Setelah PBSI berdiri, kongres pertama digelar untuk mendiskusikan aturan dan tujuan olahraga bulu tangkis di Indonesia. Selanjutnya, bulu tangkis semakin bersinar di Nusantara. Bahkan beberapa atletnya sukses mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Di antaranya Rudi Hartono, Lim Swee King, Tan Yu Hok, Christian Hadinata, Alan Budi Kusuma, Susi Susanti, dan Taufik Hidayat. Aturan dasar dalam permainan bulu tangkis. Terdapat dua jenis kategori permainan bulu tangkis yang mengacu pada jumlah permainan atau pemain, yakni tunggal dan ganda. Tunggal melibatkan dua pemain yang saling berhadapan, sedangkan ganda melibatkan 4 pemain atau berpasangan. Kategori tunggal dibagi menjadi dua jenis, yakni tunggal putra dan tunggal putri. Sedangkan nomor ganda memiliki 3 jenis sektor, yaitu ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Berdasarkan aturan resmi Laws of Badminton yang dirilis BWF, ukuran standar lapangan bulu tangkis memiliki panjang 13,40 meter dan lebar 6,10 meter. Lapangan dibagi dua oleh net pada bagian tengah, sehingga area tiup kubu memiliki panjang 6,70 meter. Untuk sektor tunggal, lebar lapangan pada sisi kanan dan kiri dikurangi 0,46 meter, sementara garis batas depan area servis tunggal maupun ganda berjarak 1,98 meter dari net. Adapun aturan lainnya yakni ruang servis pemain tunggal memiliki batas hingga garis paling belakang. Yang kedua, ruang servis pemain ganda garis belakangnya dikurangi 0,76 dari garis batas paling belakang. Dan yang ketiga, tinggi tiang jaring net adalah 1,55 meter. Dan berikutnya, jaring net terbentang lurus membelah lapangan dengan ketinggian net di titik tengah lapangan mencapai 1,524 meter. Dan selanjutnya, permainan dimulai dengan pukulan servis. Dan selanjutnya, ketika memiliki angka genap, pemain akan melakukan pukulan menyilang dari area servis di sebelah kanan lapangan permainannya. Begitu pula sebaliknya saat memiliki poin ganjil. Dan berikutnya, begitu permainan dimulai, pemain dapat memukul kok dari area manapun dengan melewati net ke wilayah lawan. Dan selanjutnya, permainan berlangsung sampai salah satu kubu tidak sanggup mengembalikan kok ke area lawan. Dan berikutnya, poin diperoleh dari pukulan masuk, pukulan lawan keluar, pukulan lawan terjebak di net, atau service error dari lawan. Dan berikutnya, sistem penghitungan angka resmi rally point 21 untuk tiap set atau game. Dan selanjutnya, jika terdapat kedudukan imbang 20-20, berlaku aturan setting point sampai menemukan selisih 2 angka bagi pemenang. Setting point dibatasi maksimal 30. Nah, itulah sejarah berdirinya olahraga yang bernama bulu tangkis. Semoga informasi ini menambah ilmu pengetahuan buat kalian semua dan semakin menambah wawasan ke depannya. Jangan lupa selalu dukung YouTube channel
kunci sejarah ini agar tidak ketinggalan informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalam.